Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lutfia dengan NIM S1S1230661 dari kelas Ganjil. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk tugas pemrograman berorientasi objek. Untuk materi yang akan dibahas adalah terkait polimorfisme, di mana kita menggunakan web School sebagai tempat pembelajaran. Baik, kita akan membahas mengenai polimorfisme. Maaf karena jaringannya agak sedikit jelek. Baik. Eh, Pada contoh di fungsi polimorfisme dalam Python, biasa digunakan kita bisa menggunakan len. Dan ini dia untuk mengembalikan panjang dari karakter. Misalnya, buka salah satu folder. Gunakan salah satu folder. Ini kita bikin video. Kata polimorfisme ini kan berarti banyak bentuk, dan dalam pemrograman mengacu pada metode atau fungsi atau operator dengan nama yang sama yang dapat dieksekusi pada banyak objek atau kelas. Contohnya, kita punya satu variabel X yang isinya hello world. Tanda seru. Jika di sini kita gunakan function len, kita print X len, len X, maka dia akan mengembalikan panjang daripada variabel X. Jika secara manual, kita hitung panjang dari variabel X ini adalah H1, E2, L3, L4, O5, spasi 6, W7, O8, R9, L10, D11, dan tanda seru 12. Jika kita jalankan ini, maka dia akan 12. Berarti dia ada 12 karakter dari variabel X ini, termasuk dengan spasinya. Selanjutnya misalnya
kita pakai MyTuple. Kita pakai tipe data list. Untuk tuple misalnya, dia ada apple, terus ada banana, dan ada cherry. Misalnya di sini kita mau kita print len dari MyTuple ini. Maka dia akan mengembalikan banyaknya tuple yang ada di dalam MyTuple ini, yaitu 3. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan dictionary untuk tipe data dictionary. Dia akan mengembalikan jumlah pasangan kunci dan nilai. Keyword dan value-nya akan dikembalikan. Misalnya, this dictionary. Terus dalam dictionary-nya itu, dia ada misalnya 3 kunci. Kalau di sini dia brand model year, misalnya kita ganti jadi nama, saya namanya nama, kemudian misalnya ini, mohon maaf ini pakainya tanda titik 2, juga titik 2, name-nya S1, S1, 2, S1, S1, 2, 3, 61, terus di sininya kelas. Kelasnya itu ganjil. Terus sini ada misalnya tahun, ini misalnya tahunnya 2023. Nah, kita ingin mengembalikan panjang daripada tuple ini. Jadi kita print len maksudnya dictionary-nya. Harusnya ini 4 ya. Ini ada error. Misalnya sini name-nya pakai tipe data. Nya 061. Dia dipisahkan oleh tanda koma. Syntax. Jadi dia akan mengembalikan panjang daripada dictionary ini. Pasangan key dengan value-nya itu ada 4. Nah, selanjutnya polimorfisme sering digunakan dalam metode kelas, di mana kita dapat memiliki beberapa dengan nama metode yang sama. Misalnya, kita memiliki 3 kelas dan semuanya memiliki metode yang disebut dengan cardboard, len, dan move. Kita coba buat. Ini ada kelas car, kelas mobil. Terus def init-nya
Ada dua, yaitu brand dan model. Dot brand dot model model. Kemudian dia punya fungsi daripada move. Nah, di fungsi move-nya itu kita akan print dia kalau mobil kan dikendarai, berarti drive. Selanjutnya untuk kita bikin untuk kelas dari pesawat dan boat. Kita ganti boat. Dia beda drive-nya dia dengan mendayung atau sail. Kemudian untuk plan, kelasnya itu adalah fly. Metode dev move-nya itu fly. Intinya kita bikin untuk car 1, boat 1, dan plan 1. Kita masuk di car, Ford, terus ini dia masuk di boat, Ibiza, Touring 20. Kemudian di sini dia ada plan, dia ada Boeing dan 747. Kemudian in 1, boat 1, dan plan 1. Kita print move. Jadi dia sama-sama menggunakan fungsi move pada ketiga kelas yang berbeda. Tapi nah, seperti ini. Karena dia bentuknya polimorfisme, jadi kita dapat menjalankan metode yang sama untuk ketiga kelas. Ini juga kita bisa gunakan pada kelas pewarisan. Nah, ini kan dia masuknya di kelas kendaraan. Jadi kita tinggal bikin kelas vehicle. Ini bisa kita lihat bahwa dia punya unit yang sama. Dia punya properti yang sama. Jadi yang tiganya ini kita jadikan kelas anak dengan tidak usah menggunakan properti. Ini tinggal kita pindahkan di sini. Kemudian untuk ini kita kosongkan. Kita isi paste. Ini kita kosongkan ini. Ini kita akan gunakan dev move yang berbeda. Begitu pula untuk plan-nya. Jadi seperti ini. Karena ini dia kelas anak, berarti dalam kurung kelas induknya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl
Oke. Jadi untuk kelas car itu dia akan mewarisi semua metode-metode dari kelas induknya, fungsi dari kelas induknya. Dan untuk bot itu dia warisi properti dari kelas induk untuk metode divnya, fungsi initnya, tetapi untuk fungsi move-nya dia punya fungsi tersendiri gitu. Gitu juga dengan yang plant. Selanjutnya, di sini kita print brandnya, kemudian kita print modelnya juga. Print modelnya, terus kita print X-nya, move-nya, dot move. Di line 4, harus diperhatikan kita ulang. Nah, jadi dia akan print satu-satu. Untuk car 1 dia ada Ford, untuk brandnya Ford, modelnya Mustang, and cara perpindahannya itu fungsi X move-nya itu dia move. Terus untuk bot itu Ibiza, Touring 20, Sail Boeing 747 dia terbang. Seperti itu. Jadi, kelas anak mewarisi properti dari metode dari kelas induk. Pada contoh di atas, kelas induknya itu dia adalah vehicle. Dan kita lihat bahwa pada kelas mobil, dia PES kosong, namun dia mempunyai nilai pada saat dipanggil karena dia mewarisi dari kelas induknya. Untuk kelas boat juga dan plan juga, meskipun dia tidak didefinisikan di dalam kelasnya terkait kelas initnya, dia tetap mempunyai brand dan model karena dia warisi dari kelas kendaraan tadi, kelas vehicle dari kelas induknya. Dan untuk uh, untuk definisi fungsi metode perpindahannya itu dia menggunakan didefinisikan sendiri ke dalam kelas anaknya itu print, sail, dan fly. Jadi kita coba kerjakan latihan, benar atau salah satu objek tidak dapat memiliki metode dengan nama yang sama dengan objek lain. Oke. True or false method with the same name but for different object can have different content but the return value has to be the same data type. Kayaknya ini true. Oh, okay. Polymorphism refers to method function operation with the same name that can be executed on many object or class. Selanjutnya, kita ke Python scope. Jadi variabel yang tersedia dalam unit tersebut disebut dengan ruang lingkup atau scope. Jadi untuk ruang lingkup Python itu dia ada yang global dan ada yang lokal. Artinya bahwa yang lokal itu variabel tersebut itu hanya berlaku dalam fungsi itu saja atau bagian itu saja loh, wilayah tertentu. Dan global berarti variabel itu bisa digunakan di dalam semua secara umum dari sebuah kode, bisa di dalam fungsi atau di luar fungsi, bisa digunakan dalam lokal dan pokoknya secara global dia tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Jadi contohnya kita punya satu fungsi myfung seperti di contoh ya, kita punya satu fungsi di mana dalam fungsi ini saya menjabarkan variabel x sebagai 300. Kemudian saya print x di sini. Kita jalankan. Kemudian di sini kita panggil variabel fungsinya, fungsi kita panggil di luar. Dia akan terpanggil bahwasanya isi dari variabel fungsinya itu 300. Jika printnya ini saya keluarkan dari variabel, artinya dari fungsi, saya taruh di sini. Lihat yang terjadi. Dia error. Kenapa error? Karena kita print X di luar, sedangkan X itu tidak didefinisi secara global, karena X yang telah uh, kita definisikan tadi sebelumnya itu dia masuk ke dalam fungsi. Namun ketika kita panggil itu di luar fungsi, makanya kode tidak bisa memprediksi. Seperti itu. Jadi dia X-nya itu tidak terdefinisi. Kemudian fungsi di dalam fungsi.
Seperti yang dijelaskan pada contoh di atas, bahwa variabel tidak tersedia di luar fungsi, tapi tersedia untuk fungsi apapun di dalam fungsi. Contohnya kita di sini punya def fungsi luar. Ini fungsi luar. X itu sama dengan 300. Kemudian def fungsi dalam. Jadi dalam fungsi ada fungsi. Ada X 300 dan X. Untuk fungsi dalamnya misalnya dia X sama dengan 200. Kemudian kita ingin panggil, di sini kita print X dulu. Kemudian kita ingin panggil fungsi yang ini tadi, fungsi di dalam tadi. Kita panggil fungsi dalam. Dan di luar kita panggil fungsi luar. Kita jalankan. Maka dia yang terpanggil itu hanya fungsi dalam 200. Nah ya, karena di sini ada 2 X yang terpanggil. Kita hapus. Nah, kita jalankan ulang. Jadi dia terpanggilnya 300. Mengapa demikian? Karena jika kita di sini kita panggil fungsi dalam, itu dia yang memprint X-nya itu di mana X-nya yang ini. Dan ketika kita panggil fungsi luar di luar sini, dia akan printnya 300. Selanjutnya, untuk lingkup global. Pada lingkup global, di saat saya mendefinisikan X sama dengan 300, kemudian saya buat satu fungsi lagi, yang di dalam juga punya variabel X namun dengan nilai yang berbeda, misalnya 200. Ketika saya ketika di sini saya print X, saya panggil di sini, karena di sini saya panggil fungsinya, dan di sini juga saya panggil print X, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Di sini dia, nah, jadi untuk print X ini dia memanggil variabel global yang ini, yang 300. Dan untuk yang pertama, kenapa dia 200? Karena di sini saya memanggil fungsi daripada fungsi ini tadi, yang harusnya ini fungsi ya, yang dimana dia punya variabel X 200. Dan di sini saya panggil, saya print X. Jadi dia terpanggilnya 200 dan 300. 200 ini merujuk pada X dalam fungsi lokal, sedangkan 300 ini merujuk pada X yang variabel global. Kalau seperti ini dia akan print 2, 300, 300. Kenapa? Karena dari variabel global 300 ini kemudian saya panggil fungsi yang gunanya untuk memprint X, yaitu 300. Ketika saya panggil di luar, di sini fungsi, dia akan muncul, berarti dia akan panggil fungsi yang ini, di mana dia memerintahkan cetak X, yaitu 300. Dan ini juga sama, perintah cetak X 300. Maka biasanya 300, 300. Kemudian penamaan variabel. Jika Anda beroperasi dengan nama variabel yang sama di dalam dan di luar fungsi, Python akan memperlakukan sebagai dua variabel yang terpisah. Seperti tadi. Ini adalah dua variabel yang terpisah. Karena kenapa? Satu variabel yang isinya 300 itu ada di luar fungsi, dan variabel yang satunya yang isi 200 itu ada dalam fungsi. Maka ketika kita panggil, value-nya itu akan berbeda, karena dua variabel ini berbeda, yang satu di dalam dan satu di luar. Dia akan mencetak 200, 300. Nah, jika kita ingin bahwasanya X200 ini bisa dipanggil di dalam fungsi maupun di luar fungsi, maka dia bisa kita gunakan kata kunci seperti kata kunci global. Misalnya, def fungsi, terus di sini global X. Kita bikin variabel X ini sebagai variabel global. X-nya itu sama dengan 300. Kemudian kita panggil di luar. Kita print X. Kita lihat
X is not defined. Ini harusnya X-nya terdefinisi ya, karena global X. Ulang. Fungsi. Oh iya, kenapa tadi langsung print X tidak muncul? Karena X-nya tadi itu, karena kita belum panggil daripada fungsinya. Harusnya kita panggil dulu fungsinya. Terus kita lakukan print X di luar sini. Dan hasilnya dia bisa. Kalau misalnya tadi ini kita tidak gunakan, terus kita jalankan, maka dia akan error karena X-nya tidak terdefinisi. Berarti dia X ini lokal saja. Namun, ketika di sini saya masukkan global X, ketika saya jalankan, maka di sini dia akan terdefinisi. X itu akan terdefinisi karena dia sudah punya kata kunci global. Artinya X ini adalah variabel global. Kemudian, selain untuk mengubah variabel global dalam fungsi, misalnya di sini ada X. Kita punya X, variabel X dengan value yang berbeda 200. Kemudian dalam variabel kita bikin satu fungsi yang dimana dia ada global X yang isinya 300. Ketika kita print, kita lihat apakah yang keluar. Di sini yang keluar adalah 300 karena global X yang ini tadi ketika kita definisikan dia akan menggantikan X yang di atas tadi. Maka yang keluar adalah 300. Jadi dia akan membuat perubahan variabel di dalam fungsi. Kemudian kita bisa juga, selain global, kita juga bisa menggunakan non-lokal. Sebagai contoh, kita punya fungsi di mana X itu nama gen. Terus kita punya fungsi di dalam fungsi di mana non-lokal X X sama dengan hello. Setelah itu kita panggil fungsi 1. Kita kembalikan nilai X-nya dan kita print daripada fungsi. Lihat. Dan yang terprint adalah hello. Mengapa seperti itu? Karena di sini telah didefinisikan bahwa variabel X itu merupakan non-lokal. Jadi dia akan menggantikan variabel X yang di luar fungsi yang di inner fungsinya tadi. Jadi ketika kita panggil fungsi luarnya yang akan terdefinisi itu adalah X yang non-lokal. 300 myfunc 200 print X 300 berarti ini 200 300. myfunc myfunc print X berarti dia 200. Oh ya, karena print X yang ini yang di print yang ini. Dalam sini dia myfunc-nya tidak ada print X, jadi yang keluar itu 300. Oke, kita lanjut. Yang akan keluar di sini 300. Global X 200, berarti sini dia 200.
myfunc print x 200. Which statement keyword can be used for variables inside nested function can be used? Local, non-local. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mana pada pembahasan berikutnya itu adalah Python modul. Python modul itu sama dengan pustaka kode atau library, yaitu file yang berisi serangkaian fungsi yang ingin Anda sertakan ke dalam aplikasi. Untuk membuat modul itu cukup simpan kode yang Anda inginkan dalam file bentuk ekstensi.py. Nah, di sini saya sudah ada beberapa file, ada belajar.py, coba.py, try.py, video5.py, try and x.py. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam file-file ini bisa saya gunakan ke dalam file saya yang ini dengan saya panggil sebagai modul. Saya masukkan sebagai modul. Misalnya, di sini kita bikin satu file misalnya mymodule.py, isinya itu def fungsi greeting, name, terus kita print hello plus name, kemudian kita import ini ke dalam sini. Ini saya import my module my module dot greeting, tadi fungsinya kan greeting, terus isinya Jonathan, jadi panggil hello Jonathan, seperti itu. Kita lihat ini tidak ada def di dalam sini. Apakah ini ada def? Ini juga tidak ada def. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saat menggunakan fungsi dari modul, gunakan sintaks mymodule dot function name. Modul dapat berisi fungsi seperti yang telah dijelaskan, tapi juga dapat berisi variabel dengan semua jenis. Misalnya dalam mymodule ini kita punya dictionary person 1, di mana isinya itu ada nama, kemudian ada age atau umur, kemudian ada country atau negara, misalnya sini Indonesia. Kemudian kita panggil import mymodule, kita panggil di bawah sini variabel a sama dengan mymodule.person. Kita panggil age-nya, kita panggil umurnya. Jadi ini nanti yang terpanggil adalah umurnya. Print ini kita panggil key-nya, ini kita panggil value. Kalau untuk panggil value, dia pakai tanda dalam kurung. Untuk key-nya dia pakai tanda siku. Ada kesalahan di sini. Kita lupa sertakan tanda koma. Jalankan. Hello Jonathan, age-nya 20. Selanjutnya kita menamai modul. Untuk penamaan modul itu dia bebas, asalkan ekstensinya itu Python, PY. Dan untuk menggantinya,
kita bisa gunakan di sini as. Misalnya import my module as x. Jadi di sini kita tinggal ganti nih. My modulnya kita ganti x. Terus ini juga kita ganti x. Nah, x ini nanti dia akan teridentifikasi sebagai modul my module tadi. Dia akan tetap terjalankan meskipun di sini dia bukan lagi my module. Seperti itu. Kemudian modul bawaan. Nah, dia ada beberapa modul bawaan untuk Python itu. Misalnya ada math, import math, library-nya ada banyak. Salah satunya selain math juga di situ dia ada platform. Kita gunakan dia bawaan dari Python itu sendiri. Import platform. Setelah itu di bawah x sama dengan platform dot system, dan kita print x. Maka dia akan menunjukkan sistem yang kita gunakan, yaitu Windows. Nah, ada fungsi bawaan yang dicantumkan semua nama fungsi atau variabel nama. Fungsi itu adalah dir. Misalnya, import platform, terus dalam kurung dir, kita print x. Print x, kita jalankan. Hasilnya adalah prosesornya. Jadi dia akan menunjukkan semua nama fungsi dalam modulnya itu. Jadi selain sistem dia ada file, version, Java get drop, platform, SJS version change, STMD file, Win32var, WMI, collection, Itra tools, Node, OS, platform, processor, Python build, Python compiler, Python version tuple. Misalnya kita panggil Python compiler. Kita panggil seperti platform dot Python compiler. Kita lihat, kita print X, apa yang terjadi. Nah, Python compiler itu MSC v.1942 64 bit AMD 64. Coba di sini kita ganti version platform.version. Nah, jadi versi daripada platform yang digunakan itu adalah 10.0.22631. Selanjutnya, impor dari modul. Anda dapat memilih untuk mengimpor hanya bagian dari modul dengan menggunakan kata kunci from. Modul yang dinamakan memiliki satu fungsi dan satu misalnya saya ingin memanggil salah satunya tadi. Jadi from my module import person. Jadi dia akan hanya mengimport satu bagian saja, yaitu person. Karena kan dalam tadi bagian dari dalam modul itu ada dua, ada person 1 sama greeting. Kemudian kita print person 1 sebagai kita jalankan 20. Benar atau salah, sebuah modul hanya dapat berisi satu fungsi atau objek? Salah. Dia bisa berisi banyak fungsi. Next question. What is the correct syntax to import module? Module. Import. If you want to refer to a module by using different name, you can create an alias in F. Next question. What's the correct syntax of printing all variable and function name of the main module? Import print
variable and function. Dear my module. Next, what is the correct syntax from import? Oke. Baik, untuk sebagai satu contoh kasus kita akan mencontohkan satu contoh kasus Python untuk polimorfisme. Misalnya di sini saya punya kelas instrumen. Kelas instrumen itu sebagai kelas induk. Terus di dalamnya dia ada def init nama misalnya, kemudian dia punya def cara memainkan def misalnya sini play return nya return self dot return banyak cara memainkan musik. Ya, kita jalankan. Harusnya kita print ya. Print C. Kita mohon maaf, kita lanjut. Misalnya di sini ada kelas gitar, dia anak dari instrumen. Terus dia ada punya def play-nya itu mainkan gitar dengan di. Setelah itu dia ada kelas suling. Suling itu anak dari instrumen juga. Suling. Dia di sini udah play-nya itu return mainkan suling dengan di tiup. Nah, selanjutnya kita panggil, kita bikin satu variabel gitar. Kita kirim namanya itu gitar.
custom div self dot mana self dot mana terus di sini link namanya link for x in gitar, link kita panggil print x dot kita panggil x dot gitar suling. Apa ini? Salah. Gitar, mainkan gitar dengan dipetik. Mainkan suling dengan ditiup. Sebagai contoh lain, pada polimorfisme kita gunakan untuk mengukur panjang variabel. Misalnya variabel x itu ada hello world. Hai, nama saya Ayu. Kita lihat panjang length dari x. Maka, lihat panjangnya adalah 19. Untuk semua data. Selanjutnya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.